Jejak langkah kita. Hari pertama masuk SMA adalah momen yang tak pernah dilupakan oleh Aira. Dengan seragam putih abu-abu yang masih kaku dan sepatu baru yang terasa sempit, ia melangkah masuk ke gerbang sekolah barunya. Jantungnya berdegup cepat. Semua terasa asing, gedung tinggi, lorong kelas yang panjang, dan wajah-wajah baru yang belum ia kenal. Di tengah keramaian, tanpa sengaja ia bertabrakan dengan seorang gadis berambut pendek. Buku-buku berserakan. Maaf banget. Aku nggak lihat, ujar Aira gugup. Ah, nggak apa-apa. Aku Naya. Kamu kelas IPA 2 juga. Gadis itu tersenyum hangat. Sejak pertemuan itu, Aira merasa sedikit lega. Setidaknya, ia punya teman baru untuk memulai perjalanan di sekolah menengah atas. Klimaksnya terjadi ketika Aira tak sengaja mendengar percakapan dua teman sekelas. Kamu tahu nggak, Naya sekarang sering main sama Raka. Mereka kayaknya deket banget, ya? Bisikan itu membuat Aira terdiam. Ada perasaan aneh, cemburu, kesal, sekaligus takut. Malam itu, ia menuliskan curahan hatinya di buku harian, mungkin aku memang nggak penting lagi buat mereka. Keesokan harinya, Aira mulai menjaga jarak. Ia tak lagi menyapa duluan, tak ikut nongkrong setelah sekolah, bahkan pura-pura sibuk dengan tugas padahal hatinya gelisah. Naya yang awalnya tidak sadar, lama-lama merasa Aira berubah. Aira, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kok kayak menjauh? Tanya Naya di kantin. Enggak. Aku cuma sibuk aja, jawab Aira singkat. Raka juga mencoba mendekati Aira. Kalau ada masalah, bilang aja. Kita kan teman. Namun, Aira hanya tersenyum tipis dan pergi begitu saja. Hari-hari yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi dingin. Tiga sahabat itu seperti orang asing dalam satu sekolah. Suatu sore, saat hujan deras, Aira terjebak di bawah atap depan sekolah. Ia sendirian. Namun, tiba-tiba Naya datang sambil membawa dua payung. Aku tahu kamu marah, tapi tolong dengerin dulu, kata Naya dengan suara lirih. Aira menunduk, tidak berani menatap. Nggak ada yang berubah, Ra. Aku sama Raka memang sering latihan buat lomba cerdas cermat. Bukan karena aku ninggalin kamu. Aku nggak pernah anggap kamu nggak penting. Mata Aira berkaca-kaca. Ia baru sadar bahwa prasangkanya sendiri yang merusak persahabatan mereka. Malam itu, mereka bertiga akhirnya duduk bersama di warung bakso tempat biasa. Raka membuka pembicaraan. Aku juga minta maaf. Aku terlalu sibuk sama basket sampai lupa kalau kamu butuh ditemani, Aira. Naya menambahkan, kalau ada yang bikin kamu nggak nyaman, jangan dipendam. Kita kan sahabat. Aira akhirnya menangis kecil. Aku cuma takut kehilangan kalian. Kalian penting banget buat aku. Mereka bertiga lalu saling tertawa sambil menertawakan kekakuan masing-masing. Persahabatan itu akhirnya kembali utuh. Sejak saat itu, mereka lebih terbuka satu sama lain. Aira mulai percaya diri mengikuti lomba menulis, didukung penuh oleh Naya dan Raka. Naya sendiri berhasil membawa timnya menjuarai lomba cerdas cermat, sementara Raka membawa tim basketnya juara 2 tingkat kota. Meski sibuk dengan kegiatan masing-masing, mereka selalu menyisihkan waktu untuk sekadar makan bakso bersama atau belajar bareng sebelum ujian. Persahabatan itu kini terasa lebih kuat, karena sudah melewati ujian. Di hari kelulusan, mereka bertiga berdiri bersama di lapangan sekolah. Seragam sudah dipenuhi coretan tanda kenangan, tapi hati mereka penuh syukur. Aku nggak nyangka kita bisa sampai sejauh ini, kata Aira sambil tersenyum. Kita janji ya, nggak akan pernah lupa momen-momen ini, tambah Naya. Raka mengacungkan jari kelingking. Sahabat selamanya. Mereka pun mengaitkan jari kelingking, seakan mengikat janji yang tak akan pernah terputus. Karena persahabatan sejati bukan hanya soal selalu bersama, tapi saling percaya meski jarak dan waktu mencoba memisahkan. Tamat.